Halo teman baik, jumpa lagi di obrolan pangan baik. Dan seperti biasa, di obrolan pangan baik pasti menghadirkan orang-orang baik. Hari ini saya biasanya cuma satu gitu teman baiknya, hari ini dua. Jadi kami ngobrol bertiga. Kenapa bertiga? Karena nggak berdua, nggak bertiga. Supaya kebaikannya banyak, sehingga diundanglah dua orang teman baik kita. Ada Kakak Cindy dan Kak Dirman. Betul ya? Boleh kenalkan langsung deh daripada saya salah. Dan dari mana Kak Cindy dan Kak Dirman? Oke, perkenalkan, kalau saya Cindy Soge dari Desa Hewa, Kecamatan Wulangitan, Kabupaten Flores Timur. Ya, dan saya Andreas Dirman, biasa disapa dengan Dirman. Asalnya dari Hewa, Kabupaten Flores Timur, Kecamatan Wulang. Sama-sama satu desa nih ya? Satu Hewa. Hewa. Teman baik, kita ada dua orang keren nih, teman baik baru. Namanya Kak Dirman dan Kak Cindy. Ini Hewa itu memang banyak anak mudanya atau gimana? Kalian bisa kompak gitu? Anak mudanya sekitar 100 lebih. Dari berapa total penduduk? Total penduduknya 1268 juga. Lumayan ya. Tapi itu ya 10%. Tapi memang Karena yang ada di kampung itu cuma sebagian saja. Kebanyakan orang muda di desa kami merantau keluar daerah. baru yang mau saya tanya. Kalau ini ya gak apa-apa, tapi saya jadi penasaran karena populasinya 1000, anak muda cuma 100. Jadi kemana ini anak mudanya? Berarti kan udah tua-tua, maksudnya udah senior ya warganya. Kenapa? Kemana biasanya anak-anak muda ini? Kalau anak-anak muda kebanyakan merantaunya ke Makassar, Kalimantan, sama ke Surabaya. Surabaya. Kerja. Ada yang sekolah juga mungkin. Kebanyakan kerja. Ya. Dominan itu sebagai, kalau yang perempuan itu sebagai pembantu rumah tangga, terus yang laki-lakinya itu sebagai buruh kasar. Tenaga kasar ya. Kalau banyak yang kerja ke sana, keluar dari Flores Timur, khususnya keluar dari Hewa, berarti kan secara ekonomi lebih menjanjikan mungkin. Gitu kan? Dirman, kamu rasa gitu? karena berkurang sih. Bukan, maksud saya sampai orang keluar ke sana itu karena dapat uang di Surabaya, Di luar wilayah desa kan mendapatkan uang sangat menjanjikan toh, tiap bulannya pasti dapat ya sesuai upah yang dilakukan. Dan kalian bisa lihat dari teman-teman muda yang keluar ya, yang kerja di sana itu relatif berbeda gitu ya dari sana. Lo kalau gitu pertanyaannya, kok berani-beraninya kamu nggak ikut teman-temanmu? Kamu nggak suka uang ya? Nggak pengen punya banyak hal gitu? Kasih muda-muda gitu. Dan pertanyaannya kan begitu ya. Kenapa memilih bertahan di Hewa yang sementara teman-temanmu punya banyak, ya bukan punya banyak, penghasilannya bisa lebih cepat mungkin di luar kota. Nah, Dirman, kamu kenapa memilih stay di Hewa? Berbeda dengan mereka, pendapat mereka. Kalau menurut saya, kalau di kampung masih menjanjikan ya, pekerjaan di sana. Apalagi sekarang kan ada persawahan juga, itu baru tahun 2016, dari tahun 2016 kemungkinan, dan kebetulan juga di sana ada lahan punya sendiri yang kosong. Dan dari situ setelah dibuka jastinya, mama bapak sudah almarhum, jadi mama kan buka sawah. Itu diharuskan ya, semua pemilik tanah yang akan dibuka sawah semua rata dibuka. Jadi kami juga membuka sawah juga, dan jadi tidak kepikiran untuk keluar Karena sudah ada hal yang ya, kesibukan juga di sana, dan sudah nyaman dengan kesibukan juga. nyaman ini kata-kata yang ambigu nih, bukan ambigu ya. Ada yang orang
aku nyaman sama kamu sih. Ada saya curhat terus ada ngobrol. Nah kamu nyamannya apa maksudnya? Maksudnya bisa beraktivitas dan ada yang menghasilkan juga kan? Ya, Iya. itu ya akhirnya nyaman bisa tinggal di desa. Bisa tinggal di desa karena ya menghasilkan. Ya. Cindy, kalau Cindy sendiri nggak tertarik emang ikut teman-temannya ke Surabaya ke mana? Ke kota-kota yang lain? Kalau saya sendiri sih lebih tertarik untuk tetap tinggal di kampung, karena memang kenapa tuh kita harus pergi keluar sementara alam di wilayah desa kita kan menjanjikan. Tinggal bagaimana kita kelola dengan baik untuk bisa menghasilkan uang. Misalnya kalau saya sendiri, kalau keseharian saya mengajar di sekolah, selain itu bisa membantu, ya bisa membantu mama di kebun. Jadi daripada saya harus kerja di luar, mendingan saya tetap tinggal di kampung, kelola tanaman yang sudah diwariskan oleh ayah. Teman ayah kan sudah meninggal, jadi di situ banyak tanaman komoditas yang sudah ditanam oleh almarhum ayah, misalnya kakao, mente. Jadi kalau misalnya kami harus bekerja di luar, mencari uang di luar, pasti tanaman komoditas tidak terurus. Ya sebentar dulu, guru apa? Guru matematika. Tidak, maksudnya SD betul ya? SMA. Oh serius? SMA? SMA. Di SMA Negeri 1 bulan. Bulan kita, Dewa ya? Luar biasa. Dan ibu guru ke kebun juga? Ya, setelah pulang sekolah, misalnya ada waktu, pasti langsung ke kebun. Kalau misalnya ada kegiatan lain, aku tidak ke kebun. Hai teman baik, guru pasti ke kebun. Luar biasa. Ini ada banyak apa namanya hal baik nih. Iya, kita di wilayah desa tuh sering ada bahasa-bahasa kayak sindiran begitu. Masa sekolah tinggi pulang harus kerja kebun. Tapi itu tidak membuat mental kami untuk kemudian mematikan semangat kami bekerja, itu tidak. Tapi malah memotivasi kami untuk bagaimana bekerja lebih keras lagi supaya maksudnya bisa menghasilkan uang sendiri. Supaya ketika kita punya keinginan untuk membeli atau mendatangkan suatu barang, pasti dari uang yang kita hasilkan sendiri. Pernah nggak habis pulang ngajar terus pergi ke kebun, terus ada anak murid yang Bu Guru lagi ngapain? Pernah. Kemarin. Gimana? Kadang pas pulang gitu, ibu hari ini kemana? Kalau tidak diajak sama-sama, ibu udah tidak sama-sama ke kebun. Muridnya justru yang Murid di sana kan kebanyakan kami di sana penduduknya petani. Kebanyakan siswa yang pulang sekolah setelah makan siang itu, apalagi saat biasanya tuh musim-musim panen, itu pasti siswa juga langsung ke kebun membantu orang tua. Kak Cindy, saya ngomong kakak atau guru nih, saya Agak sadar. jadi takut saya. Bukan saya jadi takut, tapi kalau ketemu di sekolah nilai saya jelek. Oke, Kak Cindy, Kak, gimana cara Kak Cindy ngelihat anak-anak muda di Hewa ya? Contohnya adalah Dirman ya, yang selepas sekolah memutuskan untuk tinggal di desa, kemudian mengoptimalkan sumber daya yang ada. Tapi secara keseluruhan gimana Kak Cindy ngelihat anak-anak muda, mungkin nggak cuma di Hewa, tetapi di wilayah yang lain, kan? Menurut Kak Cindy sendiri, kenapa sih banyak anak muda yang bahkan nggak mau ya balik ke pertanian? Padahal Kak Cindy sebagai guru misalnya contohnya, nggak ada tuh rasa segan canggung untuk balik ke kebun. Kalau di Jawa tuh kebanyakannya mereka keluar daerah karena mereka menilai bahwa bekerja sebagai petani itu pekerjaan yang kotor, pekerjaan yang punya penghasilannya sangat rendah. Jadi mereka lebih tertarik untuk bekerja di luar wilayah desa dengan upah yang menjanjikan. Jadi mereka lebih memilih keluar ketimbang kerja. Dan banyak anak muda di sana yang keluar dari wilayah desa, ada sebagian juga masih tetap ada di desa. Cuman mereka kadang malasnya tuh lebih tinggi, gengsinya tuh lebih tinggi. Ya. Nah ini kan dua-duanya saya dengar Nirman dan Kak Cindy aktif di kegiatan bersama anak-anak muda lain ya di Hewa. Tidak hanya terkait dengan mendorong praktek pertanian di kebun, tadi sampai ngajar anaknya untuk bisa ikut gitu. Tapi saya dengar juga ada kegiatan-kegiatan yang dikembangkan untuk menjaga lingkungannya.
Dirman bisa ceritakan apa yang dilakukan oleh teman-teman? Akhir-akhir ini kami ada kegiatan penanaman bambu di lokasi mata air. Karena sebelumnya kami di kampung kami di Hewa, mata airnya ada berjumlah 12. Dulu. Nah, sekarang Lagi 12 tambah, terus 2 sudah mati, kering, air kering. Oke. Hingga kami di sawah juga debit airnya berkurang. Jadi kami bagi pintu air, kami bagi di bagian kami kadang malam. Oh, ada yang digilirin. Kalau sebelumnya tidak. Sebelumnya itu merata pintunya, kebetulan di depan rumah saya itu. Kebetulan yang jaga juga saya. Jadi tanpa digilir pun kalau dulu tanpa kebagian. Semua kebagian. Ya. Malah kalau nggak digilir nggak kebagian. tidak kebagian, bahkan terjadi konflik akibat perebutan air. Oke, kena masalah juga ya. Jadi antar warga bisa ini. Pembagian air kurang merata. Dan si 12 mata air ini sampai sekarang ya, dari dulu apakah hanya dipakainya untuk cawan mengairi lahan pertanian atau untuk kebutuhan di rumah tangga juga? Kebutuhan rumah tangga, bahkan untuk kebutuhan rumah tangga wilayah desa-desa tetangga. Sampai ke desa tetangga. Sampai desa tetangga, ada beberapa desa. Di desa tetangga, bahkan ada ke kecamatan tetangga, ke kecamatan Ilebura. Berarti memang desa kalian itu desa Ewa sebenarnya dulu sumber mata air. Tapi ada ancaman yang serius. Kalau udah berkurang debit airnya, ya risiko. Nah, sekarang apa yang dirasakan dengan selain tadi rebutan air di lahan pertanian? Kalau untuk di rumah? Kalau untuk kan ada di rumah dengan di kebunnya penadam. Jadi sekarang kalau dulu kan mata airnya berdekatan dengan kebun. Kalau sekarang yang berdekatan dengan kebun mata airnya sudah mulai mengering. Jadi apalagi ibu-ibu, kebanyakan tuh ibu-ibu kalau misalnya untuk memasak di kebun saat mereka akan bekerja kebun, berarti otomatis mereka harus pitul air dari rumah ke kebun dengan jarak yang jauh. Kita tahu kan ya ibu yang sudah rentan, paling mereka rentan terhadap sakit. Jadi kalau semakin sering itu rata-rata berapa kakak Cindy? Berapa jauh sih kebun dari rumah ini? Ada 1 kilo? Ada yang lebih dari 2 kilo di daerah pegunungan toh. Kami kan tinggalnya agak berdekatan dengan pantai, daerah Dati di bawah tuh. Di jalan ke kebun itu sekitar berapa kilo? 8-an ke pegunungan. Wow, 8 kilo. Jadi dulu ketika keluarga petani di Hewa punya petani lahan kering membuka kebun di daerah pegunungan yang kering. Dulu ada mata air yang 2 tadi ya. Sehingga ngambil untuk kebutuhan menyiram atau masak, bisa ambil dari mata air itu. Bisa ambil dari mata air. Sekarang ketika untuk minum juga bisa. Iya, mata air. Dari mata air. Tapi sekarang ketika itu enggak ada lagi, sudah harus bawa dari rumah yang jaraknya 8 km. Bawa ke daerah. Dan itu Perempuan yang baik, kebanyakan perempuan. Oke. Karena kalau di sana yang laki-laki itu biasanya jalannya pagi. Karena yang laki-laki dia harus pagi ke kebun karena dia punya tugas untuk iris tuak. Oke, ambil tuak ya. Sepagi mungkin kan. Dan ibu nanti agak siangan. Karena yang ambil tuak ini dia harus bawa pulang lagi tuaknya ke kampus dijual sebagai penambah kebutuhan. Ya. Wow. Itu sejak kapan sih yang 2 ini mati? 2 mata air? Sejak tahun 2016. Mulai 2016? Yang sejak buka sawah tahun pertama. Waktu awal buka sawah itu juga banyak yang tidak setuju untuk buka sawah. Dulunya sawah ini apa? Ini sawah ini hutan. Kalau sawah ini lahan kering yang diolah
ditanam misalnya tanaman padi, jagung, ada Padi gogo ya? Ya. Padi gogo. Oke. ada padi lokal juga, ada Ya. kacang-kacangan, tanaman mente. Lalu kemudian itu kan semacam program dari pemerintah untuk buka sawah. Iya. Artinya dipaksakan. Dibaksakan begitu. Nah, terus Lalu dibuka tahun 2016. Hingga saat ini memang belum semua lahan sawahnya itu dikelola. Masih ada lahan-lahan yang tidak dikelola. karena air yang Karena memang kekurangan air. sebentar, apa hubungannya mata air yang kering dengan sawah yang dibuka? Apakah dulu itu di situ jadi sumber air? Kalau, Atau karena kebutuhannya jadi banyak terus airnya kurang? kalau dulu memang airnya berlimpah. Debit airnya kan masih tinggi, masih bisa untuk mengairi sawah. Tapi dalam perkembangan akhir-akhir ini semakin hari karena akibat perubahan iklim, debit airnya juga semakin berkurang, semakin menurun. Jadi banyak lahan-lahan yang tidak dikelola akibat kurangnya air. Oke, ini ngomong soal perubahan iklim nih. Memang kerasa ya di sana. Apa yang paling kerasa? Yang akibatnya tadi jumlah mata airnya makin sedikit kan? Apakah di sana makin kering atau Yang dirasakan makin kering, makin panas, lalu produktivitas pertanian itu hasil panen itu makin makin bahkan ada yang tidak menghasilkan, tidak panen sama sekali? tidak panen sama sekali. Lalu ada peningkatan hama. Serangan hamanya Serangan hamanya lebih banyak. Untuk lahan sawah kemarin itu hamanya wanam sangit ini sama hama tikus, tambah beberapa bulan terakhir ini dikeluhkan oleh masyarakat di daerah persawahan itu pilgrim. Teman baik di Hewa, ceritanya kita agak apa ya, mengelus dada juga karena kemudian ada banyak hal diceritakan Dirman dan Kak Cindy. Alamnya mulai berubah, perubahan iklim terjadi, dan satu hal mungkin yang paling terasa adalah jumlah air yang berkurang. Padahal nggak ada orang yang bisa bertahan hidup tanpa air. Coba nggak minum, nggak mandi, luar biasa kita bisa kasih sangat. Jadi aksi yang dilakukan oleh Dirman dan teman-teman termasuk jadi tadi yang nanamin bambu segala macam itu bagian dari untuk menjawab persoalan ini. Salah satu solusi, maksudnya kita harus mulai dari sekarang, meski 10 mata airnya kan masih ada, namun 2-nya sudah kering. Jadi dari situ kita harus bisa mulai menyadari bahwa ini sebagai akibat atau dampak dari perubahan iklim. Jadi mulai apa yang harus kita buat, dan di situ kita mulai tergerak untuk melakukan penanaman bambu. Kita berusaha sedikit demi sedikit untuk melakukan sesuatu agar kedepannya kondisi air ini bisa pulih seperti sedia kala. Jadi berapa orang yang teman-teman gengmu ini apa juga geng ya? Kalau saya dengar kamu kan punya Ya. Kemarin tanamnya 2 kali. Kalau mereka sendiri, kalau kami sendiri lah. Oke. Ya. Berapa banyak yang teman-teman banyak? Diturun di sana 600 anak 600 anak kan? di Koker. 600. Berapa temanmu yang ikut terlibat di kegiatan penanaman bambu? Kami ada di sana ada kelompok Apa nama grupnya kalau Karang Taruna. Karang Taruna apa? Hewa. Hewa. Oh, Karang Taruna Hewa. Oke. Jadi berapa orang yang kemarin ikut tanam? Dan sebagian orang tidak datang, kami tetap 70-an. 70 orang. Ya. Dari tadi 100, berarti 30 saja yang tidur ya? Iya, bukan yang tidur, yang belum sempat ikut. Belum sempat ikut. Yang belum sempat ikut. Itu yang pertama. Yang kedua berapa orang ikut? Yang 2 kali menanam ya? Kedua, saya tidak ada ini. Oh, lagi pas gak di sana, ada keperluan yang lain. Kalau yang kedua itu bukan kelompok Iya, muda. kan sudah dibagi. Oh, oke, sorry. Itu kan sebagian itu saya bersama siswa SD. Siswa pelajar. Jadi di situ siswanya itu punya tugas bahasa Indonesia. Mereka ditugaskan oleh guru mata pelajaran melakukan kegiatan wawancara terkait alam, lalu perubahan iklim. Jadi dari kegiatan wawancara itu, setelah kan siswanya datangi saya untuk wawancara, karena saya kan biasa terlibat di kegiatan reboisasi. Jadi mereka datang untuk wawancara, lalu setelah wawancara sebagai aksi nyata, tindakan nyata itu, saya bersama siswanya langsung ke lokasi untuk tanam bambu. Berapa siswa ya? Kalau kemarin yang hari pertamanya itu
untuk kelas 11 nya mereka berjumlah 18 siswa. 18 siswa. Ya. Lalu kelas 11 IIS-nya itu yang ikut hanya 10 orang. 10. Oh, teman baik, keren banget sih. Karang Taruna menggerakkan 70 orang masuk ke area mata air, kemudian menanam 600 anakan bambu. Upaya kecil tapi nyata. Kemudian ini Bu Guru kan nggak mau kalah sama ya Bu Guru ya, menggerakkan anak atau siswanya untuk juga ikut terlibat. Saya dengar di Ibu Guru Kakak Cindy ada yang unik dari Kakak Cindy, karena saya dengar Kak Cindy kalau ngasih hukuman ke muridnya itu tidak dijemur atau dikasih suruh push up ya kalau zaman dulu. Saya dengar Kak Cindy memilih cara yang lain. Boleh cerita nggak? Oh, bisa. Kalau kami di sana dijadwalkan setiap guru pasti dalam seminggu pasti ada hari-harinya menjadi guru piket. Tugas guru piket ini. Guru piket itu yang jaga di depan gerbang ya? Ya, kalau kami di sana di depan ruang kelas. Oke. Ya, jaga di situ. Jadi setiap pagi mulai dari siswanya hadir di sekolah, itu kami arahkan untuk kegiatan pembersihan halaman sekolah juga ruang kelas. Jadi di situ nanti pas jam masuknya itu jam doanya pukul 7.15. Itu doa pagi bersama. Jadi pada saat jam doa, misalnya ada siswa yang belum sampai di sekolah atau belum tiba, jadi siswanya terlambat. Jadi mereka itu sudah tahu, pasti mereka berdirinya terpisah dengan teman-teman yang sudah hadir tepat waktu. Jadi di sini teman-temannya siswa atau peserta didik yang terlambat ini nanti setelah teman-temannya yang datang tepat waktu selesai doa mereka langsung masuk kelas, sedangkan mereka itu tetap ada di luar. Nah, ketika mereka di luar, kalau beda saya dengan teman-teman lain, kalau teman-teman lain itu kasih hukumannya yang beda dengan saya. Kalau saya lebih tertarik dengan melakukan tindakan karena kita tahu bahwa kondisi kita sekarang kan terjadinya perubahan iklim. Ya. Jadi mulai tahun 2018 kemarin setelah bergabung menjadi LC, jadi LC sebentar, LC itu maksudnya teman baik ada local champion. Local champion. Ini anak-anak muda di desa yang kita dorong untuk jadi penggerak perubahannya. Terus? Jadi setelah bergabung menjadi LC, setelah mendapatkan sosialisasi terkait perubahan iklim, jadi kembali ke sekolah, saya mulai berpikir bagaimana merubah yang awalnya itu dengan hukuman fisik berupa cibir telinga atau di rotan. Tapi sekarang saya mulai mengganti pola menghukum siswa, yaitu dengan cara melibatkan siswa yang terlambat tadi dengan dikasih hukuman bahwa setiap orang wajib menanam tanaman. Tanaman seperti kalau kami kemarin itu menanam tanaman yang akar terabut. Itu yang kami gunakan, itu di depan, itu buah pinang. Depan. Di depan sekolah? Di depan. Jadi setiap orang yang terlambat dihukumnya adalah harus membawa bibit, nanam? Tidak, bibitnya saya siapkan. Oke. Jadi hanya menanam, merawat? Siswanya menanam, terus setiap hari dia harus merawat. Ya. Keren. Lalu Bu gurunya agak aneh ini ya, tapi anehnya bagus, keren banget gitu ya. Lalu kalau untuk khusus anak walinya saya kan saya wali kelas 3, wali kelas 12 IIS. Kalau anak wali saya itu ketika mereka terlambat atau misalnya bolos sekolah, itu hukumannya beda lagi. Apa hukuman? Kalau mereka sudah bolos sekolah berarti mereka punya hukuman, itu mereka wajib tanam tanaman hortikultura berupa sayur-sayuran, lalu ada lombok, tanaman tomat di polybag, lalu dibawa ke sekolah dan itu dirawat sampai menghasilkan. Jadi dari hasil mereka nanti kalau udah berbuah buat siapa buahnya? Itu kemarin yang pas sudah berbuah itu ada yang dibagikan ke siswa dalam kelas itu untuk dibawa pulang, dan sebagiannya itu mereka kasih ke bapak ibu guru. Oke, jadi anak-anak juga mendapatkan jaksa dari payahnya itu bisa manen ya? Dan itu ngajarkan banyak hal, nggak cuma hanya menjaga lingkungan tapi juga memproduksi pangan sendiri, betul ya? Karena ada isu perubahan iklim, katanya kita harus siap dengan makanan lokal ya, pangan yang lokal di lingkungan. Keren banget sih menurut saya, dua orang ini nggak ada obat. Kalau orang saya bilang nggak ada obat, Bu gurunya agak aneh. Karena bukan hal yang jelek ya, maksudnya dalam hal kebaikan. Dirman, orang-orang teman-temannya pada keluar kota, dia memilih tinggal di di kampung untuk mengelola dan mengembangkan lahan pertanian
yang sekarang ada, mengoptimalkan. Bahkan teman-teman sudah mulai masuk pada aksi menyelamatkan lingkungan, pertama mata air, dengan menanam lebih dari 600 batang atau bibit pohon bambu. Obrolannya masih panjang teman-teman, tapi waktu yang harus mengakhiri obrolan kita. So, terima kasih Dirman atas waktu dan sharingnya ke kita semua. Juga terima kasih kakak dan ibu guru Cindy atas sharing yang disampaikan. Teman baik, ada banyak hal baik yang barusan kita obrolkan. Semoga teman baik dimanapun kamu berada yang nonton obrolan kami bisa mendapatkan hal baik dan memperkuat dirimu sebagai orang baik. Jumpa lagi di obrolan pangan baik berikutnya. Terima kasih.